Mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim 35. Enggak, dari sononya. Halo, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Bunga yang hari ini akan memandu acara peluncuran buku Deliverance dari Sireiso. Nah, hari ini sebelum memulai, saya akan sedikit menjelaskan apa sih MCL Publisher itu. Jadi MCL Publisher ini adalah penerbit baru dan kami baru resmi beroperasi itu Juli pada 2020 lalu. Dan Deliverance ini adalah buku keempat kami setelah buku pertama kami Siri yang ditulis oleh Mbak Asmayani Kusrini. Lalu ada Pesan Penyintas Siang, kumpulan cerpen, pemenang lomba nulis dari rumah. Lalu ada buku non-fiksi, memahami kesalahan penyusunan surat dakwaan dari Pak Irsan, itu buku hukum. Lalu yang keempat yang terbaru adalah buku Deliverance, buku science fiction nih. Beda, kalau sebelumnya kita nerbitin sastra, kita nerbitin kumpulan cerpen, sekarang kami datang dengan nuansa yang beda lagi. Kami menghadirkan buku terbaru berjudul Deliverance dengan genre science fiction. Untuk acara sore ini kita sudah kehadiran direktur dari MCL Publisher, ada Ibu Rosidayati Razalina, Wida. Ya. Halo Wida, selamat sore. Halo, selamat sore Bunga, selamat sore semuanya. Salam sehat. Lalu ada Mbak Sireso. Mbak Siresonya. Halo Mbak. Ini Mbak Siresonya di-unmute dulu Mbak. Oh, tolong di-unmute sebentar. Mana yang Mbak Sire? Itu harus kalau nge-mute. Nah, halo Mbak. Aku malu. Nih. Kasih kamera ke Aldi. Halo Mbak, ini Mbak Sire jarang. Mana? Aku malu soalnya. Ini kan Aldi. Halo. Aldi, Halo. Lagi sekolah di rumah ya? Bengkok kelihatan komputernya. Tinggal di. Halo, maaf ya rusuh di sini. Ya. Jadi acara ini langsung aja. Mungkin yang pertama nih, karena sepertinya di tempat Mbak Sirei rame banget. Mungkin yang pertama, saya selaku moderator akan tanya-tanya dulu nih ke Bu Ida nih.
Nah, di sini ada Mbak Dona juga. Halo Mbak Dona. Mbak Dona ini editornya Deliverance, editor salah satu editornya MCL. Halo Mbak. Halo Mbak Bunga, Ire sama Bu Ida, sama sore. Selamat sore, Mbak Dona. Nih pertanyaan pertama untuk Bu Ida. Bu, hal paling simpel nih Bu, kenapa menerbitkan Deliverance? Kayaknya ini pertanyaan wajib untuk setiap buku yang diterbitin. Kenapa menerbitkan buku Deliverance? Oke, ya terima kasih Bunga. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sehat ya, dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali bisa jumpa di sini dengan teman-teman teman-teman MCL atau sobat-sobat MCL nih? Teman-teman MCL ya, yang berkenan hadir meluangkan waktu sore hari ini untuk bergabung ya di acara MCL. Hari ini atau sore ini kita akan launching buku kedua MCL ya, judulnya Deliverance. Nah, tadi Bunga tanya kenapa kita tertarik atau kami tertarik untuk menerbitkan buku Deliverance ini. Ya, yang pasti sih karena ceritanya menarik ya dan imajinatif gitu. Jadi saya waktu baca naskah ini yang terpikir itu film-film yang sering saya tonton di rumah ya bersama keluarga, walaupun saya tuh jarang menonton film dari awal sampai akhir ya. Tapi saya karena yang suka nonton tuh suami dan anak-anak biasanya. Nah, mulai dari ingat film Born ya, Born tuh yang orang yang hilang memorinya. Kemudian ada film Star Trek gitu ya, yang ada transporter itu ya, yang bisa berpindah gitu dari satu tempat ke tempat lain gitu. Kemudian juga ingat film Star Wars gitu ya, karena ternyata ini kan, ini sedikit bocorin cerita bukunya nggak apa-apa ya. Jadi rupanya kan yang jadi penjahatnya gitu ya, tokoh antagonisnya itu kan ternyata ayahnya sendiri gitu-gitu ya. Itu kan ada ya cerita seperti di Star Wars gitu kan, anak sama bapak akhirnya karena satu dan lain hal saling bermusuhan dan ada pembunuhan gitu ya antara ayah dan anak gitu. Kemudian juga film-film ya DC Comic, Marvel gitu ya. Jadi saya sembari baca naskah itu pikiran saya kemana-mana gitu, imajinasi saya kemana-mana. Jadi terus saya pikir ini menarik ya, dan saya nggak tahu juga sih. Saya terus terang nih baru ketemu Mbak Sirey sekarang ya, yang sering ketemu mungkin teman-teman lain di MCL, tapi saya sendiri baru ketemu. Jadi justru saya juga ingin dengar nih dari Mbak Sirey, ini inspirasinya dari mana. Tapi ya itu tadi, kalau kenapa mau nerbitin ini, karena ceritanya menurut saya menarik ya dan imajinatif gitu, membuat saya membayangkan semua yang pernah saya tonton gitu, yang yang terkait dengan cerita ini. Dan itu aja, ada cerita tentang adik kakak gitu ya. Kebetulan saya juga punya anak sepasang, cuman bedanya saya perempuan dan laki ya. Kalau cerita di sini tuh laki dan perempuan. Dan ya seperti itulah, kalau adik kakak itu jadi walaupun karakternya sangat-sangat berbeda, ya mereka sangat saling menyayangi gitu ya, sangat menyayangi satu dan lainnya gitu. Gitu kira-kira yang bisa saya jawab kali ya. Jadi memang ini sih menarik dan inspiratif dan membuat kita berimajinasi ya, imajinatif gitu. Nih kalau ngomongin novel bergenre science fiction ini kan produksi dalam negeri nggak sebanyak novel bergenre romance atau sastra lainnya nih Bu. Ini MCL mencoba peruntungan dengan menerbitkan Deliverance yang punya genre yang bukan salah satu genre populer menurut saya di Indonesia, dan penerbit lokalnya juga tidak terlalu banyak yang menulis genre ini. Ini nggak takut atau gimana gitu Bu, sebagai penerbit baru juga kan? Ya, iya. Kalau menurut saya sih justru karena pas baca ini saya teringat banyak
film, banyak cerita lain gitu ya. Berarti kan cerita ini sebetulnya cukup cerita semacam ini kan cukup diminati oleh dunia gitu ya, oleh dunia sendiri. Dan kita orang Indonesia belum banyak yang menerbitkan yang seperti ini gitu. Jadi kalau saya justru tertariknya karena ada loh yang nulis seperti ini gitu ya. Dulu waktu zaman saya kecil kan banyak ya komik-komik yang science fiction gitu yang sekarang ternyata jadi trending lagi, bahkan difilmkan gitu ya, seperti Gundala gitu. Itu kan difilmkan. Jadi why not gitu, Indonesia juga, penulis Indonesia juga menulis seperti para penulis di luar gitu. Ya terang aja kalau misalnya yang dari luar, karena mereka sudah lebih banyak menerbitkan, lebih punya pengalaman, mungkin juga dalam karakter atau plotnya itu mungkin lebih matang ya, terus juga mungkin latar belakang atau riset saintifiknya juga mungkin lebih dalam, lebih banyak. Tapi saya kira ya harus ada yang memulai sih, kalau nggak ada nanti nggak ada yang memulai dan kita akhirnya hanya dikuasai oleh komik-komik asing atau kisah-kisah atau novel-novel science fiction dari asing gitu ya. Justru kita harus memulai bahwa mungkin masih ada kekurangan atau masih kurang dalam atau masih kurang tebal gitu ya misalnya, ya nggak apa-apa, paling nggak kita memulai. Selalu ada pengalaman pertama ya, there's always a first time, dan MCL tuh berani untuk lakukan itu. Iya benar. Nah ini MCL Publisher hadir di tengah-tengah pandemi, ya itu udah satu kenekatan tersendiri. Lalu menerbitkan bukunya sekarang udah 4 dan beda-beda semua nih Bu. Jadi sebenarnya MCL ini gimana sih Bu? Ini 4 buku, 4-4-nya beda. Saya dulu mendirikan MCL ya. Itu memang karena ingin keluar dari belenggu-belenggu itu ya, belenggu-belenggu genre seperti itu gitu. Makanya tagline MCL tuh terbit dari hati gitu. Karena saya ingin di penerbit yang dulu, ya sekarang pun masih sih penerbit keluarga kami ya di Bandung, itu ya begitu ada naskah masuk itu belum apa-apa, belum kita lihat bagus atau enggak, menarik atau enggak, punya pasar atau enggak, itu udah kalau udah keluar dari lini bisnisnya udah langsung dikesampingkan gitu. Jadi menurut saya belum apa-apa udah menutup pintu untuk hal yang mungkin menarik, mungkin mempunyai pasar juga gitu. Nah jadi kalau obsesi saya sih di MCL ini, saya justru nggak ingin membatasi genre gitu ya. Jadi memang kalau memang pas baca menarik ya, kita keterusan baca, nggak berhenti gitu, berhentinya cuma karena hal-hal lain, pengen makan, lapar atau mau ke toilet atau apa ya, itu biasanya buat saya sih menarik nih buku gitu. Jadi memang betul-betul pakai hati dan biasanya juga nggak cuma saya sendiri, nanti kami diskusi ya, tim di MCL diskusi, ini kira-kira gimana nih menurut, dan biasanya kita kompak kok gitu ya, jadi oh ya ternyata benar kalau buat seseorang menarik itu yang lain juga kurang lebih sama, tinggal punya persepsi masing-masing, misalnya ada yang bilang, oh ini kurang banyak bumbunya gitu ya, atau misalnya kurang apa gitu, itu biasanya kami diskusikan dan itu juga yang naskah biasanya juga kemudian kita minta untuk direvisi ya sama penulisnya supaya bisa lebih baik gitu. Jadi sekali lagi kalau soal genre sih enggak membatasi gitu. Jadi mau sastra, kemudian kumpulan cerpen. Kumpulan cerpen itu juga menarik ya karena kumpulan cerpen lagi masa pandemi, jadi kita bisa melihat berbagai perspektif orang saat menghadapi pandemi itu dari ya macam-macam gitu, macam-macam angle. Lalu yang buku hukum ini menarik juga dan itu salah satu bestseller kita, sudah akan dicetak ulang ya dengan sedikit revisi. Dan yang Deliverance ini ya kita coba. Kalau menurut saya sih ya sebagai penerbitnya tentu saja menarik ya, dan mungkin juga mudah-mudahan juga bisa memancing imajinasi dan inspirasi dari teman-teman lain yang
sudah atau akan membaca atau akan membeli buku ini. Gitu Bunga. Jadi nggak menutup kemungkinan sih ke depan genre lain ya, horor, non fiksi atau apa yang thriller ya, misteri gitu, itu semua oke deh. Kalau memang menarik gitu. Iya. Ini ada bocoran buku baru genrenya apa nih Bu? Kira-kira? Itu bisa ditanya balik tuh. Tapi sudah ada sih, udah ada 1-2 yang kira-kira bukan kira-kira sih akan kita terbitkan dalam beberapa bulan ke depan ini. Sudah ada paling tidak 2 judul. Nanti genre-nya apa nanti deh, jangan sekarang ini dulu. Baik. Terima kasih Bu. Ini selanjutnya nih kita ke Mbak Sirey. Mbak Sirey-nya udah siap belum ya kira-kira? Sudah mengkondusifkan pasukannya di rumah? Halo Mbak Sirey? Udah. Di unmute Mbak. Di unmute. Halo Mbak Sirey, wah udah banyak yang lain. Aku Halo. Hai, kelihatan nggak? Belum. Mana? Oh iya. Udah ya. Loading ya masih. Sudah. Ini nggak bisa di folder karena mic-nya nyambung ke bawah. Ya. Gambarnya belum nongol ya? Belum. Stop dulu terus di on lagi ya. Tadi bisa. Aku geser dikit mati. Enggak, muka aku nggak kelihatan tuh berarti artinya. Tidak diridoi tuh. ini kayaknya nih isinya penggemar Mbak Sirey semua nih. Ini udah di ini loh, aku udah di depan kamera loh, di depan HP loh. Coba itu kali belum di-rotate kali kameranya. Rotate ya, bentar. Coba dicoba Enggak dulu. kok. Ini malah nyuting ke depan. Bandwidth is low. Selection network bandwidth is low. Kok bisa WiFi loh? Coba. Ya nasib. Tadi lancar loh selama diem di. Coba pakai kamera, pakai akun satu lagi nih, kayaknya ada 2 deh. Iya, tapi yang satunya kan nggak punya kamera. Yang satunya nggak punya kamera di komputer. Oh, oke. Ya ampun, ini aduh, coba. Nih. Udah mulai agak-agak. Maaf ya. Sepertinya bukan mampu untuk tidak nongol loh. Aku sudah. Ini curang nih Mbak Sirey ini ya. Curang nih. Aduh. Nih. Sambil nanya aja, siapa tahu nanti tiba-tiba nongol. Nih anyway teman-teman, Mbak Sirey ini tidak menggunakan nama aslinya, jadi saya agak-agak sebel nih kalau Mbak Sirey udah nggak pakai nama asli terus nggak pakai muka lagi. Cuman nggak apa-apa, kita lanjutin dulu ya. Jadi nih untuk Mbak Sirey nih, Mbak biasanya kan nulis romance ya. Salah satu orang yang lumayan, yang sangat banyak malah readernya nih di Wattpad atau Wattpad sih nyebutnya, aku juga masih bingung sampai sekarang. Biasanya nulis romance terus tiba-tiba nulis science fiction, dapat hidayah dari mana nih Mbak? Kira-kira nih Mbak? Sebenarnya sih kenapa nulis science fiction itu karena nggak sengaja pas waktu itu lagi menangani buku yang juga ditangani Mbak Dona. Jadi waktu itu tiba-tiba mimpinya si Alf itu nongol nyelamatin Indonesia. Itu setiap kali kayak pindah. Jadi hari ini mimpinya misalnya di dunia ini A gitu kan, di dunia yang gurun. Terus besoknya lagi mimpi lagi, tapi pindah dunia ke dunia yang lain gitu. Terus itu saya dihantui ada kali kalau 2 mingguan dengan berbagai macam dunia pindah-pindah. Terus aku mikir, ya kok
sayang ya, maksudnya tokohnya kok dia sampai namanya aja ada, sampai itu namanya Alf, itu namanya Ne gitu loh, sampai gitu. Terus aku bilang, nah, nongol. Oke, nah akhirnya udah jadi grogi kan. Jadi begitu selesai disusun, oh ini dunianya banyak banget gitu. Akhirnya kan nggak mungkin lah sedunia sebanyak itu. Akhirnya disusun lah jadi science fiction seperti itu. Aku pakai cadar aja. Nah, selanjutnya nih Mbak. Serius Mbak, itu mulai dari mimpi. Iya, Ini dari mimpi. dari mimpi banget Tolong nih, jangan Mbak. di screenshot ya, enggak di record ya. Di record malah Mbak, bukan cuma di screenshot, jangan sedih. Nih, sampai akhirnya biasanya kalau Mbak Sire nulis cerita, itu ngebangun ide cerita awalnya gimana sih Mbak, bikin di note atau random nulis aja atau gimana? Kan biar alurnya rasional tuh. Biasanya Mbak Sire teknik penulisannya gimana gitu kali ya bahasanya ya. Tergantung kondisi dan situasi sih. Kalau misalnya Deliverance ini karena dari mimpi, karakternya udah ada, jadi tinggal nyusun dunianya, karena dunianya itu yang susah. Kalau aku bilang, karena dia kan pindah-pindah, gimana caranya untuk menceritakan itu biar nggak bingung gitu. Akhirnya ya sudah, jadi ini setelah karakter beres, tujuannya sudah tahu apa, yang paling rumit, baru setelah itu semua disusun dunianya, mana sih yang penting dari sekian banyak dunia, terus tanya-tanya juga sama kelompok grup nulisku NPC juga kan waktu itu, tanya, mana sih dunia yang populer sih di dunia science fiction itu, dunia mana? Oh, dunia ini itu aja. Oh ya udah, yang lain dibuang, disimpan, tinggal yang 5 dunia itu aja. Sebenarnya ada banyak, tapi kan nggak mungkin ceritain semua, nanti jadi Lord of the Ring panjang gitu kan, yang nggak mati terus lagi. Wah, Kak Aksara juga datang ya di Malu. Nih, rame nih kayaknya penggemar Mbak Sire semua nih, jangan-jangan nih, 80% penggemar Mbak Sire semua. Oke, lanjut ya Mbak. Nih, membuat sebuah buku yang nyaris nggak ada romansnya malah menurut saya. Itu gimana tuh Mbak? Biasanya berkutat dengan romans, terus tiba-tiba meninggalkan dunia keromanan itu, keromantisan itu, lalu totally nggak ada romansnya sama sekali. Romansnya harus dibuang semua. Yo. Jadi kan ceritanya tuh kan sebenarnya genreku itu kan slice of life. Slice of life itu kehidupan sehari-hari yang ada semacam keluarga, cita-cita, semacam itu. Itu genre utamaku. Biasanya bumbu utamanya memang romance. Cuma ini Deliverance ini karena memang family ya, istilahnya science fiction family kalau aku bilang kan, dia tidak ada romance. Terus kok kasihan ya setelah sekian chapter, kok Alf ngenes banget ya kalau nggak dikasih bunga-bunga sedikit gitu. Akhirnya ya sudah dikasih bumbu sedikit lah cinta gitu. Dan ternyata bukan tidak banyak lagi, tidak ada ya penerbit yang berani untuk menerbitkan yang tidak ada romansnya. Entah sudah, maksudnya selalu alasannya adalah nggak cukup romance gitu untuk diterbitkan. Makanya waktu MCL bilang, Mbak Donna bilang, yang diterima tuh yang Deliverance loh, bukan yang Fathia atau bukan yang religi gitu kan. Aku yang serius Mbak gitu. Masa diterima sih gitu kan. Iya, yang diterima yang science fiction. Masya Allah langsung gitu. Aku dapat jodoh juga setelah 3 tahun gitu kan. Kemudian ya sudah akhirnya bahwa dulu sempat dipaksain dengan jodohnya Alf itu dipaksain dari dunia pertama, jadi semacam dunia paralel kan. Tapi akhirnya malah sama MCL, tolong dong di tone down ininya. Aku langsung berpikir bahwa ya udah kita kembalikan ke naskah awal aja yuk. Boleh. Ya begitu, akhirnya ya sudah, alhamdulillah kan bahwa setiap naskah itu ada jodohnya, lambat atau cepat, insya Allah setiap naskah ada jodohnya. Jadi kalau belum dapat jodoh ya terus aja berjuang, insya Allah dapat.
Betul, 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 betul. Nih ngomong-ngomong, editingnya sampai berapa lama nih? Mumpung ada Mbak Dona di sini, dikasih tahu juga Mbak revisi judul berapa kali? Ini adalah novel yang judulnya paling banyak ganti. Astagfirullah. Jadi dari mulai judulnya pertama kali itu apa ya? Kalau nggak salah dulu bukan. Beyond the Time kalau nggak salah. Itu waktu pakai ID lain. Jadi aku tuh suka nulis percobaan tuh dengan ID lain. Nggak pakai Shirei Show. Jadi bener-bener baru dengan nama baru, orang nggak kenal saya nulis. Nah, Deliverance ini juga dulu begitu, dan akhirnya di Wattpad pernah di rank 4 science fiction Wattpad. Waktu itu masih ada, jadi begitu science fiction dia naik, dia gampang ditemukan orang. Sampai followerku nembus ke angka hampir 500 gitu deh, itu akun baru. Setelah itu aku hapus akunnya kan, aku balikin ke Shirei Show. Di situ malah nggak laku, karena waktu itu pas rating genre itu dihapus dari Wattpad. Jadi tertatih-tatih genre science fiction tanpa romance lah gitu lah. Akhirnya ya sudah, ganti lagi jadi Beyond the Blue Gate kalau nggak salah, terus ganti lagi My Possessive Dearest kalau nggak salah, terus ya udah, terus ini terakhir Deliverance. Ya, masuk Ya, ke MCL dan positif diri. Boleh. Astagfirullah. Mbak Dona, tadi Mbak Dona ada bicara. masuk ke MCL dengan nama itu kan, dengan judul itu kan, Possessive Dearest. Possessive Dearest. Nah, ini setelah berganti-ganti judul gitu kan, dan ya memang bener yang dibilang sama Mbak Shirei, setelah kami terima naskahnya, lalu kami kembalikan ke Mbak Shirei dengan catatan tolong di take out, tadi tone down romance-nya itu bener banget, itu requestan ibunya langsung ya, bukan requestan saya. Tidak apa-apa, senang sekali. Jadi membiarkan naskah ini berjalan dengan genrenya yang benar gitu ya. Terus lalu nih, ini menurut aku pribadi, again aku ulang lagi ya, belum banyak yang buat buku science fiction, karena apa ya? Karena PR menghayalnya sih menurut aku. PR menghayalnya, PR membuat sangkutannya itu gitu kan. Lalu Mbak membuat membuat sebuah cerita, membuat buku yang genrenya science fiction gitu. Nah, yang bikin Deliverance ini beda dari genre-genre science fiction yang lokal deh. Yang lokal aja jarang kita temuin gitu kan, yang beda apa nih kira-kira? Coba di-endorse sulit ya. Karena jujur nih gitu, saya itu baca novel science fiction itu cuma 2 biji, yang satu aja nggak tamat. Terus, masa lokal ya? Terus, jadi kalau dibilang membandingkan dengan science fiction lain, kayaknya nggak kompeten untuk ngomong ya. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan buku-buku Shirei yang lain sih, yang jelas gini, karena ini adalah genre science fiction action yang pertama, ini bahkan lebih bagus daripada cerita fantasi actionnya Shirei untuk dalam segi actionnya ya. Jadi kalau yang udah pernah baca cerita Shirei yang fantasi, yang action juga, Deliverance lebih bagus dalam segi battle-nya. Terus habis itu juga karena dia family-nya itu kalau menurut Shirei pribadi justru ini lebih kekeluargaannya itu kakak beradiknya itu lebih dalam, bahkan lebih dalam dibanding cerita novel Shirei yang One Step itu family juga kan dia, tapi ini lebih matang lagi antara hubungan Nei sama Alf ini. Makanya sampai sekarang teman-teman tuh nggak bakalan nemuin Shirei nulis science fiction lagi, kecuali mungkin nerusin Deliverance, amin gitu kan, seandainya nih laris gitu kan, science fiction lokal laris terus ada lanjutannya gitu, mungkin akan Shirei lanjutkan. Tapi kalau misalnya Deliverance nggak ada lanjutan, atau misalnya Shirei kayaknya nggak nulis science fiction lagi, karena kalau nggak datang di mimpi nggak bakalan deh kayak nulis science fiction.
susah Bu. Iya. Dapat Ini ide. agak berat karena ilhamnya datang dari mimpi gitu ya, nggak kayak dapat Iya. mukjizat gitu ya. Iya. Terdoain lagi nanti. Oke, terus ini ada kalau Mbak bilang melanjutkan Deliverance nih kayaknya agak-agak perlu nih Mbak, karena ada beberapa review kurang tebel nih bukunya nih ya. Oh ya? Kurang. Masa sih? Ya, coba mungkin di season selanjutnya, di edisi selanjutnya gitu, Mbak Sirai mau membuat lebih detail part-part tiap dimensi, tiap karakter gitu, mungkin ada kemungkinan kayak gitu. Part mati-matinya itu jangan. Emang coba. Ini kayaknya yang datang di sini tuh udah pada baca. Emangnya pada mau nih kalau seandainya Deliverance ada sambungannya nih. Ya, coba-coba Coba. Ketik dijawab coba. di kolom komen, dijawab di kolom chat, ke kolom komen. Coba Kayaknya dijawab di banyak. kolom chat ya, nanti. Ini yang udah teman-teman yang datang ke sini dan udah baca, boleh dong di-review bukunya Mbak Sirey. Terus nanti di-upload di sosial media, tag MCL. Nanti kita kasih hadiah deh. Wih, tuh. MCL baik Ya, banget. boleh ya Bu Ida ya. Nanti kita kasih hadiah ya Bu Ida ya, yang paling boleh. reviewnya paling bagus ya. Iya, Oke. boleh. Kita tayangin juga nanti di medsos Iya. kita. Nah, teman-teman yang punya pertanyaan boleh disimpan dan dikeluarin sebentar lagi karena pertanyaan yang paling bagus, pertanyaan yang paling menarik akan kami kasih bersama Mbak Sirey. Ini mumpung ada Dona di sini ya, mumpung ada Mbak Dona di sini, jujur aja kami belum pernah bertemu secara offline dengan Mbak Dona. Halo Mbak Dona. Halo, Nih, colongan nggak apa-apa ya Mbak Dona ya? Ini sebenarnya nggak ada jadwalnya nih di list saya nih, Mbak Dona ngomong. Cuman nggak apa-apa, mumpung ada editornya kan di sini kan kapan lagi gitu. Coba aku spotlight dulu. Mbak Dona, aku mau tanya nih. Dor. PR banget nggak sih ngurusin naskahnya Mbak Sirey? Maaf ya. Enggak, kalau naskah yang ini kita waktu itu bingungnya nyari judul ya, terus sempat beberapa bagian kita perdalam, ada beberapa sama nyari nama. Maaf. Ya nama. Itu karena udah inspirasinya dari mimpi itu udah kayak Twilight aja. Oh iya ya. Stephenie Meyer. Jadi nggak boleh diutak-atik mimpinya. Maaf ya. Namanya kalau Nenya nggak apa-apa deh. Alfi jangan. Tapi yang kayaknya yang paling berat waktu itu cari judul sih ya. Kalau konten sih ya maksudnya biasalah, ada yang dikurangin, ada yang dilebihin, ada yang perlu Umur sih paling berat ya. Ya, hitungan itu. Iya, kita sempat ini umur juga ya karena Nenya kemudahan waktu itu. Gitu. Makasih banget. Nih, kalau menurut Mbak Dona sendiri nih secara sebagai seorang editor ya, Mbak Dona, naskah yang menurut Mbak Dona, wah ini layak terbit nih, itu gimana sih? Itu pertanyaan umum, tapi akan terus ditanya berulang-ulang sama semua orang yang pengen jadi penulis. Gimana sih ini naskah gue nggak masuk-masuk, naskah saya nggak masuk-masuk gitu kan, nih sebagai seorang editor senior. Alah. Coba gimana Mbak? Menurut Mbak Dona, nih Mbak Dona, editornya langsung nih yang jawab nih. Kalau kita kerja di penerbitan terus ketemu banyak naskah, kita harus cepat itu ya, harus cepat menentukan mana yang bisa terbit atau enggak. Kalau saya sih, bagaimana naskah itu dari awal tuh udah bisa menarik perhatian. Jadi memang itu tergantung juga sama selera editornya, tapi
selera editor itu kan biasanya dibangun dengan sudah baca banyak sekali bacaan. Dan balik lagi seperti yang tadi Ibu Ida bilang, itu bagaimana naskah itu bisa menarik hati. Nah, naskah yang menarik hati itu biasanya bisa memperkenalkan tokohnya dari awal. Ini Mbak Bunga ketawa-ketawa aja. Bisa memperkenalkan tokohnya dan apa yang dia perjuangkan. Tuh. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa terlalu bertele-tele gitu ya memperkenalkan tokohnya, ya kemudian yang baca juga baru 10 halaman juga udah kabur gitu kan. Gitu. Kalau kebetulan kalau si Deliverance ini openingnya battle scene ya, kalau nggak salah ya, berantem, dan itu kayaknya si Ray ini pinter banget bikin adegan berantem di naskah darah. sebelumnya yang saya edit juga ada adegan berantemnya yang seru banget. Nanti abis ini kita aku mau nunjukin pedang. Iya. Karena hari-hari ini kita kebetulan lagi ngobrolin tentang apa namanya, warrior ya. Historical fiction. Gitu. Menjajah genre baru ya, Mbak ya. Ini berarti membangun karakter dalam sebuah cerita itu penting banget ya, karena dari yang tadi Mbak Dona omongin aja kayaknya karakternya yang paling di highlight nih di awal nih. Iya, kalau dari awal pembaca itu tidak diperkenalkan pada karakternya, gimana dia merasa simpati pada karakter itu dan kepengen melanjutkan mengikuti kisahnya gitu. Kalau dia tidak simpati sama karakter itu kan, terus habis itu malas lu, nggak perlu deh gue tahu cerita lu apa gitu kan. Ya betul. Ini kalau Mbak Sire sendiri membangun karakter caranya gimana nih? Biasanya apa yang dilakukan seorang Sireso untuk membangun, kan ceritanya udah ada nih, terus membangun Igorot ng balo-balo, igorot ng balo-balo, igorot. Shiribo. Tayo'y Pilipino kahit anong kulay ng balat. Ya. Oke. Ada belum makan. Tadi apa ya? Tiba-tiba lupa. Membangun karakter. Membangun karakter. Sebenarnya, kita anggap Deliverance itu adalah sebuah anomali ya, karena dia karakter jadi duluan. Kita anggap cerita lain. Kalau cerita lain tuh biasanya untuk yang ini kan ada mau lomba juga. Nah itu tuh kalau aku, yang pertama adalah premis dulu. Kalau premis sudah dapat, dia kan karakter, tujuan, ending. Udah, tinggal gitu udah dikembangin deh. Ini karakter mau ditambahin apa, ini karakter kira-kira sikapnya gimana, ini karakter zodiaknya apa, MBTI-nya apa, SIO-nya apa. Itu sebenarnya bukan buat meramal ya. Jadi itu bukan buat meramal, tapi istilahnya buat untuk mengetahui karakter-karakter dan sifat-sifatnya. Golongan darah juga termasuk di situ kalau aku biasanya. Jadi kalau misalnya karakter setelah itu sudah beres, baru fisik itu biasanya malah terakhir. Karena fisik itu umumnya ya namanya novel pasti ganteng. Udah gitu aja. Kalau fisik nggak jauh-jauh dari ganteng, dari cakep, jadi nggak terlalu nanti detailnya baru belakangan. Apa itu? Jadi yang penting karakterisasi secara sifat itu sudah fix, baru deh fisik itu belakangan. Baru kita spesialkan fisiknya seperti apa. Oh iya, kacamata. Nggak pakai kacamata kok. Enggak, akhir-akhir ini Sire sudah berusaha untuk mencabut trope kacamata dari novel. Ya, cowok ganteng menahan marah, fine ya itu. Aduh, yang udah baca novelku dari awal tahu ya.
Ini banyak banget nih yang penggemar Mbak Sira ya di sini ya. Ini kalau udah sekalinya suka nih biasanya akan terus aja diterusin nih. Mau dia nerbitin buku apa juga pasti terus-terusan Ya, dibaca nih. alhamdulillah punya teman-teman yang luar biasa supporting banget dari mulai pertama kali. Dan kebetulan hari ini tuh ulang tahun ke-6ku di Wattpad. Pas 19 Selamat. Februari. Selamat. Sudah lama banget sih itu berarti ya. Udah lumayan 6 tahun ya di Wattpad. Pas Udah hari ini. berapa judul? Udah berapa judul? Apa ya? Lupa. 6 ya? 6 apa? 7 lupa aku. Oke. Ini rencananya lagi akan membuat buku apa lagi nih Mbak selanjutnya setelah science fiction? Kayaknya tidak akan membuat science fiction lagi selain lanjutannya Deliverance ya. Ya. Mungkin kalau misalnya lancar, nanti ini kan ada lomba nih, itu teen fiction. Doain bisa juara 3 besar. Terus Amin. kayaknya stok ideku untuk akhir-akhir ini adalah dark religi. Oh my god, ini dark religi agak-agak ini ya, agak-agak. Jadi pokoknya tentang religi tapi gelap, tidak melibatkan perselingkuhan, tidak melibatkan perzinahan, tapi gelap. Oke. Iya, saya spesialis gelap, gimana dong? Nih kayak mistis-mistis gitu mungkin atau gimana? Enggak, jadi ya tentang rumah tangga, misalnya kayak yang kemarin itu ya tentang rahim untuk suamiku, gimana seorang istri yang rahimnya terpaksa diangkat, gitu. Jadi ya pokoknya kehidupan gelap-gelap gitu. Oke. Nih perlu dikirimin lampu nggak katanya tuh? Butuh matahari, senter nggak mempan. Oke, baik. Nah ini teman-teman, untuk teman-teman yang mau tanya, boleh nih tanya di chat, boleh di unmute. Tadi Coba. ada yang nanya di atas ya, kayaknya. Iya, di atas. Ini udah ketindih nih. Interaktif banget ya nih teman-teman yang Mbak Sira ini. Luar biasa. Oh, meriah kalau di room chat. Ada yang nanya tadi, mana tadi ya? Yang nanya apokalips ya? Ya, Mbak Rini tuh. Idenya dari mana? Tadi kayaknya ada yang nanya ya? Iya, mana tuh tadi ya? Mbak Rini tuh. Oh, ini ada satu dimensi yang apokalips. Apokalips itu pertama kali ya? Yang roti itu kan? Ya, itu idenya ya dari mimpi tetap. Jadi pokoknya intinya sebenarnya tuh kan kalau namanya mimpi kan kita ngacak-ngacak ya. Waktu itu tuh seingatku tuh yang ada cuma waktu itu Fain-nya itu jaga toko roti, Alf-nya itu si Nesha ngeliatin rotinya lapar, terus terus ada orang jahat biasalah, ngapain kamu beli roti, kamu nggak punya duit gitu. Nah dari situ mikir gimana ya kalau orang sebuah dunia katastrofik terus habis itu rebutan roti. Untuk makan aja harus rebutan roti yang dilempar dari pesawat. Kayaknya seru juga daripada saya harus bikin toko roti. Ini kok toko roti biasa aja. Lebih kejam kalau misalnya itu rotinya dilempar dari pesawat, air juga dilempar dari pesawat. Kok sih? Wah, ini benar-benar dark spesialis ya. Nih, terus ini agak panjang ya chat-chatannya ya teman-teman. Mungkin kalau ada yang mau unmute boleh loh langsung tanya. Ada yang nanya nih dari Ray, apa makna deliverance dalam karir kepenulisan Kashire? Apa besar efeknya selaku besar? Menulis di luar zona nyaman. Kalau kemarin yang ikut sebelumnya kan ikut kelas yang di WhatsApp itu bahwa si Ray menerobos zona nyaman. Sebenarnya kenapa sih kalau penulis tuh harus melewat zona nyaman? Enggak juga sebenarnya. Kalau sudah pakemnya sudah tahu, saya ahli fantasi, nggak usah pindah-pindah. Nggak enak. Nanti kayak si Ray nggak jelas. Coba si Ray nulis apa? Gelap. Masa gitu coba? Jadi mau genre apapun gelap gitu kan? Jangan dong. Masa kalau misalnya sudah satu genre ya enggak. Tapi kalau misalnya karena science fiction ini adalah langkah pertama Shire untuk nulis action yang lebih wah gitu, rasanya sebagai orang yang kerjaannya nonton wuxia, kerjaannya nonton film kungfu, The Matrix, Merantau, film The Raid gitu kan,
dan nggak pernah nonton romance sebenarnya ya, nggak pernah bacaan romance, bacaanku tuh thriller. Mungkin makanya orang bilang bahwa apa yang kamu baca, apa yang kamu tulis. Sebenarnya meskipun Sire itu lebih nyaman di slice of life, tapi begitu nulis action, jatuhnya ya enak aja gitu loh, karena memang terbiasa di situ. Di dalam mimpi berperan jadi siapa? Ini ada ini nih, tips dan trik bikin adegan aksi yang nggak flat gimana? Kalau suka darah gampang kok. Bayangin. Agak serem ya tipsnya ya. Suka Iya, darah, jadi aduh. pokoknya gini, kalau mungkin karena terbiasa untuk nonton film-film yang brutal ya, seperti waktu nonton The Raid atau Merantau gitu, saya bisa ke bioskop masuk membawa makan burger, makan sampai suami bilang, kamu ini lagi kita lagi nonton film slasher gitu loh, kamu kenapa makan gitu. Ini bukan, itu kan fiksi ya gitu, kita kan bukan nonton beneran ya, itu saya tahu itu fiksi. Jadi ya saat saya menyukai, oh adegannya detailnya bagusnya begini. Kalau misalnya cowok digebuk bagian sini dan dia meluncur seperti itu cakep gitu. Ya, semacam itulah. Jadi akhirnya terbayang kalau misalnya itu saya buat adegan novel, ya insya Allah jadinya enak gitu ke belakangnya. Ya, eksekusinya susah ya, betul, eksekusinya susah. Jelasinnya enak, eksekusinya susah. Nih, ada yang nanya nih dari Sakinah Nurul Fitri, untuk usia berapa buku Deliverance ini untuk usia berapa? 17 ke atas kayaknya ya. Iya ya. Terus udah 17 gitu, ke atas. ini dia genre misteri, tapi dia mau baca nih. Kenapa dia harus baca nih walaupun dia suka genre misteri? Kenapa harus baca? Sebenarnya kalau misterinya sih nggak terlalu, ada misterinya sih di sini ya. Yang jelas kalau dibilang plot twist nggak terlalu sih. Saya nggak membuat plot twist di sini. Ini nggak seplot twist sang penggoda yang fantasi aksiku. Tapi untuk adegan aksi, terus adegan misteri, kenapa mereka bisa pindah dunia, apa yang dikejar, ya ada misterinya. Tapi ya karena ini genrenya family science fiction ya, misterinya ya meskipun ada tapi tidak dominan, tetap tidak dominan menurut aku sih. Tapi ada misterinya. Biasanya orang-orang pada bilang, kok bisa sih Nesanya begini, kok bisa sih Alfnya begini, itu siapa pimpinan, ini siapa ini. Tapi begitu ending, oh begini. Tapi kalau dibilang twist enggak ya. Aku nggak nyiapin twist di situ sama sekali sih. Orang petunjuknya udah bertaburan di bukunya. Nih, selanjutnya nih, harapan Mbak Sire untuk membaca Deliverance melalui tokoh Alfian ini seperti Alf. Maaf ya, itu pasti membaca lama. atribut apa yang paling ingin Kak Sire tampilkan tentang Alf melalui cerita ini? Pantang menyerah sih. Jadi Gimana, Mas? jujur, orang tuh harus jujur, terus nggak boleh menyerah, dan istilahnya kamu tuh kalau misalnya melindungi seseorang, ya lindungin aja, kenapa harus mikir susah-susah gitu loh. Alf itu terlalu banyak mikir, dia terlalu banyak mikir, maksudnya itu masalah, itu musuh lo datang. Kalau misalnya dia nggak pakai mikir, nggak nanti Nesha gini, nanti Nesha gini, itu beres sebenarnya sih, bab 3 bab juga udah beres gitu kan. Cuma karena dia udah nggak terus terang sama adiknya, dia merasa saya harus menanggung semua derita gitu loh. Padahal enggak, dia punya Nesha. Gitu. Terus momen paling berkesan di Deliverance yang bikin gagal move on apa? Nanti aku dibilang sadar. Waktu Alf diinjek-injek. Kalau aku pasti nih rebutan roti, itu epic opening menurut aku. Ya, rebutan roti itu bagus, tapi aku paling suka yang di dimensi yang waktu dia diinjek, disuruh kepalanya berlutut terus diinjek kepala itu yang jangan banyak-banyak nanti ketahuan adegannya. Oh iya. Atau mereka udah pada baca aja, jangan ya. Ya udah pada baca nih mereka. Iya udah pada baca, itu kan rata-rata udah pada PO. Tapi ini aku paling suka karakter pimpinan sih. Pimpinan tuh shading bener. Salah ya. Oke. Kak Sire untuk riset buku ini sampai baca buku fisika kuantum kah?
Fisika kuantum adalah masa laluku ketika kuliah. Sudahlah, lupakan saja itu di belakang. Nggak baca, udah baca berarti itu ya. Udah lupa, udah baca dan udah lupa. Oh, andai jadi karakter di Deliverance, Kak Sirey mau jadi siapa? Nggak mau. Kayaknya aku tahu nih jadi siapa. Oh, nggak mau. Nggak mau. Mati duluan pasti. Ini Kak Sirey pas nulis buku ini, sehari biasanya nulis berapa jam? Sekali duduk atau enggak? Dulu Kayaknya waktu butuh pertama toilet. kali di ID lama, ini cuma 300 kata sehari. Jadi update tiap hari itu nggak sampai setengah jam deh, satu bab. Oh my God. Ini emang kemampuan terpendam dari seorang Sirey Sow nih. Sebenarnya nggak juga sih, tergantung karena ini dari mimpi, jadi sudah gampang. Masa sudah tertek gitu loh. Ada riset khusus lainnya nggak? Apa? Ada riset khusus lainnya nggak? Ada riset dunia sih, maksudnya untuk memperjelas dunia yang paling sulit itu ada yang ya tadi nanya dunia seperti ini ciri khasnya apa, terus kata Mbak Dona kan juga harus setiap dunia itu jangan langsung dibunuh, kamu harus jelasin dulu apa istilahnya ini tuh dunia seperti apa, karena yang jelas itu kan cuma di Apokalips yang pertama ya. Jadi ya udah, jadi yang itu doang agak panjang, terus habis itu kok belakangnya kan makin cepat gitu. Makin cepat. Iya. Berarti untuk next dibikinnya jangan makin cepat tuh Mbak, alurnya mundur, dijelasin ya. per dunia. Wah ini boleh. Bisa lama banget sih ini jadinya sih, bisa tahun depan sih ini sih bisa. Gubrak sekali itu. Ya amin lah. Sold out amin lah. Ya. Waktu awal plotnya sudah ditentukan sampai ending. Premis. Kesulitannya apa? Cuma nentuin premis waktu itu. Sama kan karena dari mimpi ya tulis aja mimpinya apa aja waktu itu. Nggak terlalu mikir sih awal draftnya. Nah baru waktu dipindah ke Sirey itu baru mikir. Mana dunia yang dihapus, mana dunia yang dipertahankan, mana yang diperpanjang gitu. Nah terus yang paling kesulitan ya itu tadi mikirin dunia. Gimana caranya menjelaskan dunia dalam waktu singkat sebelum Nesha mati. Mikirin dunia udah kayak presiden ya Bu ya. Oke. Ini kalau dari tadi kan Mbak Sirey bilang dari mimpi. Nah kalau seandainya ini tidak datang dari mimpi, bagaimana cara Mbak Sirey come up dengan ide baru untuk nulis cerita? Sebenarnya karena genrenya tadi saya tuh slice of life ya, dan seorang INFJ adalah pendengar yang baik, dalam artian saya tukang terima curhat. Oh, oke. Nah, saya tukang terima curhat siapapun dari manapun, dan biasanya ya ada ide sedikit, misalnya kalau yang rahim untuk suamiku ada teman curhat bahwa temannya mau mengajukan cerai karena suaminya meskipun sudah punya anak 3, begitu karena pendarahan rahimnya harus diangkat, si suami jadi dingin. Nah, langsung gimana ya bikin cerita dari seperti itu gitu. Ngajak berantem itu ya. Iya, udah pada misu-misu tuh di Wattpad tuh. Terus habis itu ada ya sebatas itu, kalau misalnya ada juga yang temen yang untuk lomba ini, dia bilang dia tidak bisa mendadak tidak bisa mencium aroma. Setahun yang lalu sebelum ngomong COVID ya, sebelum COVID. Nah, dia tuh sudah seperti itu, maka apa yang terjadi ya kalau kita tidak bisa mencium aroma gitu kan. Dan kebetulan tiba-tiba COVID ini jadi ramai kan Anusmia. Ya semoga kita semua sehat ya. Tapi maksudnya ada yang bukan karena sakit ternyata tidak bisa mencium bau apapun. Oh, bisa nih jadi cerita, bikin premisnya dulu. Seperti itulah. Jadilah pendengar yang baik. Nanti dapat Jadilah pendengar yang baik-baik kalau kayak gitu. Oh, jangan sakiti penulis, pokoknya bisa namamu abadi di buku. Jahat. Baik, kalau begitu teman-teman semuanya, terima kasih banyak sudah hadir ke sini, dan sepertinya karena banyak yang udah baca lalu nanya, aku akan memberikan hadiah kepada yang tadi bilangnya belum baca, biar dia baca. Jangan lupa teman-teman di review buku Deliverance ini di sosial media kalian, ya. Terus di tag nih Mbak Sirey sama MCL Publisher. Nanti akan ada hadiah menarik. Untuk review yang menurut kami paling kece. Ditunggu aja pokoknya. Siapa ya yang menang? Tadi ada yang bilang oke nih.
akan ada 2 pemenang. Nanti teman-teman yang menang bisa langsung DM ke Instagramnya MCL Publisher ya, data dirinya. Oh iya Pak Zaki, silakan. Data dirinya yang lengkap seperti apa, biar kita kirimkan hadiahnya. Ya, terima kasih. Yang menang adalah... Selamat kepada Sakinah, Nurul Fitri, dan ini ada satu lagi tadi nih, Saf doang namanya. Ya, silakan mbak-mbak berdua DM data diri lengkap di ke Instagram @mclpublisher. Nah, untuk yang lain nih yang udah pada baca bukunya, jangan lupa bukunya di foto yang menarik, lalu diulas semenarik mungkin dan di-tag ke MCL Publisher. Akan ada hadiah lucu buat kalian pokoknya. Ini sudah 1 jam lebih. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua. Ini diskusi buku yang menarik. Terima kasih Mbak Siri sudah mau open video. Wah, akhirnya ya. Gua berkali-kali ke rumah Mbak Siri, berkali-kali beliau pakai masker. jadi Dekat PSBB. Ketemunya pun di Zoom ya, bisa ngeliat mukanya pun di Zoom gitu. Dan jangan salah paham, si Rey ini bukan nama asli. Coba tebak nama aslinya siapa. Nggak bercanda. Terima kasih untuk Bu Ida, terima kasih untuk Mbak Dona. Mbak Dona tadi sudah berkenan hadir ya dari kemarin. Halo Mbak Dona, terima kasih Bu Ida, terima kasih si Rey, terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah berkumpul sore hari ini di hari Jumat. Happy weekend. Jangan lupa baca di reference, jangan lupa di review, jangan lupa tag MCL Publisher, dan kami masih ada diskon untuk pembelian buku Deliverance dan buku-buku MCL Publisher lainnya. Ada diskon 20% dalam rangka hari Imlek sampai tanggal 21 Februari 2021 ini. Ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di peluncuran buku selanjutnya. Jangan lupa follow MCL Publisher. Oh iya, tunggu. Foto. Lupa. Dibuka ini videonya. Dibuka dulu ya videonya. Sebentar. Saya buka WhatsApp dulu. Saya mau ikut di foto, Bung. Cuma perempuan semua, jadi nggak enak. Ya. Itu ada Mas Nur. Oh, Pak Nurul. Pak Nurul. Bukunya keren. Saya telat lihat tadi, telat lihat videonya. Nih, Pak Nurul udah baca belum nih? Ini ada sekum IKP nih, asik. Apaan? Teman, gitu aja. Ada sekum IKP nih. Balik fotonya. Temannya Bu Ida. Terbalik mau. Iya nih banyaknya. Baik teman-teman, sudah dibuka. Coba. Naya, Amanda, Epi, Bapak Nurholis Ridwan. Ayo Pak, ini banyak anak-anak gadis nih Pak. Cantik-cantik. Canda ya Pak Saya nggak mau Nur. munculin foto. Terima kasih, kamera saya kebalik. Benar, kamera saya kebalik. Oke. 1. Oke, gue hitungnya sampai 1 doang. Oke, tunggu ya, ini ada beberapa slide. Ditunggu ya teman-teman. Ini Mbak Risma, Hani, Gis, Elis, Rafli. Teman-teman kalau boleh buka Instagramnya. Ini pada banyak yang malu-malu ya. Ternyata mayoritas cewek ya, perempuan ya. Padahal bukunya berdarah-darah ya. Yang dibaca bukunya berdarah-darah loh, tapi giliran disuruh buka video, nih Mbak Sire disuruh buka video, tapi kalian nggak buka, curang ya. Sip. Sip.
Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya sore hari ini teman-teman. Semoga sehat selalu. Semuanya Terima kasih banyak. Mohon Sehat maaf dan kalau ada salah. berbahagia. Terima kasihnya.